Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Sorotan terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang biasa kita dengar unit link belakangan ini kembali mencuat setelah ramai aduan dari sekelompok nasabah yang mengaku merasa dirugikan dengan praktek mis-selling produk asuransi unit link dari 3 perusahaan asuransi. Lalu sebetulnya apa sih produk unit link ini dan apa saja penyebab yang menyebabkan sengketa terkait unit link ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada Unit Link ini, contoh kasusnya. Munculnya berbagai aksi protes nasabah unit link membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai produk unit link ini. Nah, sederhananya gini, asuransi unit link ini bisa diartikan sebagai kombinasi dari produk asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan dua manfaat dalam satu produk, yaitu manfaat perlindungan serta investasi. Nah, manfaat investasi yang ditawarkan produk ini pun memiliki resiko sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. Nah, di sisi lain karena ini investasi maka tentu ada resiko dong yang akan dihadapi. Misalkan penurunan nilai investasi. Sebetulnya sama seperti produk asuransi lain, pengguna unit link memiliki kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya. Nah, bedanya dari sebagian dari pembayaran itu akan dialokasikan beberapa dananya nih untuk biaya akuisisi, kemudian biaya asuransi, administrasi untuk membayar perlindungan tiap bulannya, dan biaya-biaya lain. Selain itu, premi yang dibayarkan pengguna produk ini juga disertakan dalam investasi berbentuk unit. Nah, meski menarik, namun calon pengguna asuransi unit link harus mempelajari dan juga memahami risiko produk ini dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang kerap kali ditemukan terkait masalah unit link ini? Ya, yang pertama adalah mis-selling atau ketidaksesuaian penjualan, di mana agen memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan detail produk yang sebenarnya. Nah, yang terjadi di lapangan bisa saja nih dapat disebabkan karena agen asuransi yang tidak paham secara menyeluruh atas produk yang dijualnya, atau agen hanya memiliki motivasi yang berorientasi terhadap penjualan yang penting mencapai target, sehingga kurang transparan dalam menjelaskan produk yang dijualnya. Atau juga bisa jadi pihak agen asuransi tidak menjelaskan secara detail dan cuma menjelaskan proyeksi keuntungan yang didapatkan. Padahal dalam produk tersebut kan ada risiko-risiko yang harus dipahami dan juga dimengerti oleh calon pemegang polis. Faktor mis-selling inilah yang menjadi salah satu penyebab beberapa nasabah merasa tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan produk ini ketika ditawarkan dan menyebabkan adanya perbedaan pemahaman soal unit link. Nah, terkait produk asuransi unit link yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan saat penentangan polis, bisa juga disebabkan karena calon pemegang polis yang tidak membaca isi perjanjian polis dengan cermat. Padahal pemegang polis memahami betul nih harusnya apa produk investasi yang dibeli. Karena ada saja calon pemegang polis yang tidak mau meluangkan waktunya untuk membaca atau memahami isi perjanjian polis dengan teliti. Padahal di situ biasanya ada istilah-istilah yang mungkin kita kurang pahami atau mungkin yang tidak begitu familiar gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, kita harus juga memahami terkait prosedur pengajuan klaim beserta syarat-syaratnya. Kemudian terkait dengan ekspektasi nasabah. Nah, unit link yang melekat soal investasi ini kan memiliki risiko dan juga return. Nah, biasanya hal ini yang banyak belum dipahami oleh nasabah. Kebanyakan orang beli itu karena sudah diiming-imingi janji manis, sudah pasti untung, sudah ada proteksinya dan sebagainya. Pemegang polis cenderung mengharapkan akan estimasi gain maupun return investasinya dengan cepat. Padahal ada resiko-resiko misalkan penurunan nilai dari hasil investasi. Nah, kalau di unit link pemegang polis ini memang tidak bisa melacak ya kemana saja sih dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut. Inilah yang membedakan unit link dengan reksadana. Nah, kalau Anda masih ingat nih pada awal tahun 2021 lalu sempat ramai ya beberapa kasus aduan nasabah unit link yang menyeret sejumlah nama besar asuransi tanah air. Beberapa contoh diantaranya ada asuransi AIA di mana si pemegang polis merasa tidak dijelaskan oleh sang agen bahwa itu merupakan asuransi unit link maupun menjelaskan pasal yang dimuat dalam polis. Nah, kalau dari pihak asuransinya sendiri mengatakan seluruh agen ini sudah dibekali pengetahuan dan juga aturan dalam memasarkan
produknya mereka. Kemudian yang juga sempat heboh nih menyeret nama Prudensial, di mana si pemegang polis saat itu merasa dirugikan karena nilai yang mereka setorkan dalam asuransi unit-link ini menurun drastis. Sementara menurut pihak asuransi, sang pemegang polis justru menolak untuk menerima penjelasan mengenai manfaat polis. Ya, jadi resiko miskomunikasi di unit-link tampaknya memang lebih rentan ya. Apalagi karena mindsetnya itu investasi, jadi kebanyakan si pemegang polis jadinya salah persepsi. Nah, tapi perusahaan asuransi tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan agen ataupun pemegang polis dan cuci tangan ya, karena berarti edukasi ke nasabah ataupun edukasi ke agennya yang justru belum maksimal. Nah, maraknya prahara antara nasabah dengan perusahaan asuransi terkait unit-link menekankan pentingnya pemegang polis untuk benar-benar memahami karakteristik produk yang dibelinya. Jadi tidak hanya keuntungan yang didapatkan, tapi juga resikonya. Di satu sisi, perusahaan asuransi ini juga didorong untuk lebih transparan sebagai bentuk edukasi pada nasabah dalam memutuskan pembelian produknya. Dan tentunya OJK diharapkan bisa gerak cepat untuk menemukan formula aturan yang tepat untuk meminimalisir sengketa yang marak terjadi di industri asuransi.